ketidaknyamanan pada bagian punggung bawah yang bisa terjadi secara tiba-tiba atau berlangsung lama. Penyebabnya itu bisa karena postur tubuh yang salah, terutama ketika duduk, berdiri, atau mengangkat beban, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga, kelebihan berat badan, cedera otot atau ligamen, pekerjaan berat atau duduk terlalu lama, dan kelainan tulang seperti hernia nucleus pulposus atau MHP atau skoliosis dan lainnya. Kemudian gejala yang muncul yaitu nyeri di bagian bawah punggung, nyeri bisa menjalar ke bokong atau kaki, sulit berdiri atau bergerak, kemudian kaku terutama setelah bangun tidur, dan nyeri bertambah saat duduk lama atau mengangkat beban. Yang selanjutnya ada pencegahan low back pain. Yang pertama itu ada postur yang benar, duduk tegak, gunakan sandaran, hindari membungkuk terlalu lama. Terus aktif bergerak, jalan kaki ringan, peregangan setiap 30-60 menit jika duduk lama. Terus latihan penguatan otot punggung dan perut, senam, punggung ringan, yoga atau pilates. Tidur dengan posisi dan alas yang baik. Gunakan kasur yang tidak terlalu lembek. Teknik angkat beban yang benar itu ada tekuk lutut, jangan membungkuk saat mengangkat beban. Terus penanganan awalnya itu istirahat sebentar tapi jangan terlalu lama, kompres hangat atau dingin, minum obat nyeri jika perlu, konsultasi ke dokter atau fisioterapis jika nyeri tidak hilang dalam beberapa hari. Nah, di sini kesimpulannya, low back pain dapat dicegah dan dikelola dengan gaya hidup sehat, postur tubuh yang benar, dan aktivitas fisik rutin. Jika nyeri berlanjut, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Jadi posisi duduk yang benar itu ini. Kan biasanya nih kalau kita duduk tuh kadang gini tuh banyak nggak mau berdiri. Terus sandaran. Ini kan posisi tulangnya kan nggak lurus nih, yang melengkung gini. Itu kan bisa jadi sakit di bagian pinggang bawah. Nah jika benar tegak coba. Jadi terus bokong pinggangnya itu nempel ke sandaran. Nah ini duduknya benar ya, enggak kena low back pain. Terus juga kalau misalnya mengangkat beban, kan sering-seringnya orang tuh angkat beban ya. Pasti posisinya dari berdiri, terus kayak gini. Ini posisi punggungnya kan bungkuk. Seharusnya kalau misalnya mengangkat beban, jongkok dulu, angkat, biar nggak low back pain. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi apa sih perbedaannya low back pain akut sama kronis? Jadi perbedaannya low back pain akut sama kronis itu, kalau akut durasinya berlangsung kurang lebih selama 6 minggu. Terus tuh penyebabnya seringkali terjadi akibat cedera, kecelakaan atau aktivitas fisik yang berat. Gejalanya nyeri yang tajam, keterbatasan gerakan, dan disertai dengan pindah otot. Pengobatannya biasanya dapat diobati dengan perawatan konservatif seperti istirahat, kompres es, obat antiinflamasi, dan fisioterapi. Kalau yang kronis, durasinya punggung bawah itu berlangsung lebih dari 12 minggu atau berulang secara terus-menerus. Kira-kira low back pain sama saraf kejepit itu sama nggak sih? Kalau low back pain itu nyeri punggung bawah. Nah, kalau saraf kejepit itu kejepit terjadi ketika saraf spinal terjepit atau reiritasi menyebabkan nyeri, kelemahan atau mati rasa yang menjalar ke ekstremitas. Kalau penyebabnya ada seringkali disebabkan oleh hernia dan stenosis spinal atau kondisi lainnya yang mempengaruhi saraf spinal. Kalau low back pain itu penyebabnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cedera otot, peradangan, atau kondisi degeneratif pada tulang belakang. Gejalanya itu nyeri yang dirasakan di punggung bawah mungkin disertai dengan keterbatasan gerakan. Kak, ada nggak sih latihan buat low back pain di rumah? Baik, untuk latihannya berikut berdasarkan latihan mengatasi tubuh bawah di rumah. Yang pertama, beristirahat dan menghindari aktivitas yang memperburuk nyeri. Yang kedua, kompres es, menggunakan kompres es untuk mengurangi peradangan
ada nyeri. Yang ketiga, peregangan, yaitu melakukan peregangan ringan untuk melemaskan otot punggung. Yang keempat, penggunaan panas, yaitu menggunakan panas seperti bantal panas atau mandi air hangat untuk melemaskan otot. Yang kelima, obat inti inflamasi, yaitu menggunakan obat inti inflamasi non steroid seperti ibuprofen atau acetaminophen untuk mengurangi nyeri peradangan. Namun jika nyeri punggung bawah Anda parah, itu berlangsung lama atau disertai dengan gejala lain seperti kelemahan otot atau kesulitan berjalan, sebaiknya konsultasikan kepada dokter untuk mendapat diagnosis dan pengobatan yang tepat. Contoh peregangannya tuh seperti apa, Kak? Kakak. Baik, saya akan mencontohkan cara peregangan pada back. Yang pertama, berdiri dengan lutut, lalu badan condongkan depan sampai mentok lantai. Ditahan selama 10 sampai 30 detik. Lalu diulangi sebanyak 3 kali sampai 5 kali. Dan lanjut ke gerakan kedua. Lanjut gerakan kedua, posisi terlentang. Untuk kakinya ditekuk, lalu ditarik sampai kalau bisa mentok sampai perut, kalau bisa. Ditahan 10 detik sampai 30 detik, lalu diulangi sebanyak 3 kali. Ya, sudah. Cepat kakak. Baik, sekian penjelasan dari kami. Apabila kami dalam berkata-kata ada salahnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.